bertemu kembali dengan saya pada video pembelajaran tentang struktur dan fungsi tumbuhan pada materi kelas 8. Tujuan kita untuk melakukan pembelajaran ini adalah untuk menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan tumbuhan serta fungsinya. Dan kita akan mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan pada akar, batang, daun, serta bunga. Apa sajakah organ yang termasuk dalam tumbuhan? Organ-organ yang terdapat pada tumbuhan adalah akar, batang, daun, bunga, dan juga buah dan biji. Struktur yang paling utama yang dimiliki tumbuhan adalah akar, daun, dan batang. Sedangkan bunga, buah, dan biji tidak semua tumbuhan memiliki. Organ yang kita bahas yang pertama adalah akar. Apa itu akar? Akar adalah bagian dari tanaman yang terdapat di dalam tanah yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah yang akan dialirkan ke tumbuhan, terutama bagian daun, untuk membantu proses fotosintesis. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar tunggang dan akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil dan di gimnospermae, sedangkan serabut terdapat pada tumbuhan monokotil. Penampang akar pada tumbuhan dikotil dan monokotil memiliki struktur yang berbeda, akan tetapi jaringannya tetaplah sama, terdiri dari korteks, endodermis, vesicule, xilem, dan floem. Akar juga memiliki daerah-daerah pertumbuhan pada akar, yaitu terdiri dari yang pertama adalah daerah pematangan atau diferensiasi, di mana sudah terdapat bulu akar yang berfungsi sebagai penyerap air dan mineral. Kemudian daerah perpanjangan sel atau elongasi, pada daerah ini belum terdapat bulu-bulu akar. Dan daerah meristematis atau daerah pembelahan sel, di mana terjadi proses pembelahan sel sehingga nanti akar akan memanjang. Dan terakhir ada tudung akar, adalah bagian yang berfungsi membantu akar dalam menembus tanah. Yang kedua adalah batang. Pada tumbuhan monokotil dan dikotil memiliki struktur yang berbeda. Batang pada dikotil dan monokotil bisa dibedakan dari luar maupun dalam. Dari struktur luar, pada batang dikotil biasanya bercabang dan tidak memiliki ruas, sedangkan monokotil biasanya memiliki ruas-ruas dan tidak bercabang. Sedangkan struktur dalamnya dapat dilihat dari berkas pembuluh angkutnya. Monokotil memiliki berkas pembuluh angkut yang tidak teratur atau acak-acakan, sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki struktur pembuluh angkut yang teratur karena terdapat kambium di tengahnya. Itulah yang juga membedakan antara batang monokotil dan dikotil. Untuk penampangnya paling luar disebut epidermis, kemudian ada daerah korteks, kemudian ini adalah floem, dan yang paling dalam adalah xilem. Xilem dan floem adalah pembuluh angkut, di mana xilem mengangkut air dan mineral, sedangkan floem adalah mengangkut hasil fotosintesis. Batang pada tanaman dikotil memiliki struktur yang cukup unik karena dia memiliki daerah pertumbuhan ke atas yang disebut daerah apikal dan ke samping yang disebut dengan lateral. Itu yang membuat batang memiliki ranting.
Kemudian yang kedua adalah struktur yang unik juga dari dikotil adalah adanya lingkaran tahun. Apa itu lingkaran tahun? Lingkaran tahun adalah lingkaran yang terbentuk pada batang tanaman dikotil, merupakan aktivitas kambium yang membentuk lingkaran ini sehingga dapat digunakan untuk menghitung umur tanaman. Daun pada tanaman terdiri dari epidermis atas, palisade atau jaringan pagar, kemudian spons atau jaringan bunga karang, pembuluh angkut, dan yang paling bawah ada epidermis bawah, di mana di epidermis bawah terdapat stomata. Tapi ingat, epidermis ada di bawah jika dia adalah tumbuhan darat. Pada tumbuhan air, stomata terdapat di epidermis. Struktur daun juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk pertulangannya. Menjirip dan menjarip terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan melengkung dan sejajar terdapat pada tumbuhan monokotil. Tumbuhan juga memiliki bagian-bagian yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Yang pertama ada stomata daun, yang kedua ada kloroplas yang ada terletak di dalam daun, dan struktur kloroplas nanti terbentuk oleh grana dan stroma. Disinilah terletak terjadinya proses fotosintesis. Dan terakhir adalah bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga terdiri dari dua bagian, ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Bunga dapat dibedakan monokotil dan dikotilnya berdasarkan mahkotanya. Jika kelipatan mahkota bunga 3, maka dia adalah tumbuhan monokotil. Jika kelipatan mahkota bunga 2, 4, atau 5, maka itu dapat dikelompokkan menjadi kelompok dikotil. Demikianlah video pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan selamat belajar dan tetap sehat selalu. Oke, sampai jumpa lagi.